Rancangan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menuai pro kontra. Pihak yang menolak menganggap revisi tersebut membuka peluang untuk praktik bagi-bagi jabatan, sementara pihak yang mendukung beralasan rancangan itu tidak menabrak aturan ketatanegaraan. Dan pemirsa, lalu bagaimana suara mahasiswa terkait dengan RUU ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua BEM dari KM Universitas Gadjah Mada, ada Nugroho Prasetyo Aditama. Selamat pagi Mas Nugroho, apa yang menjadi fokus utama dari teman-teman mahasiswa saat menyoroti revisi RUU One Team Press ini? Apakah memang ada Anda melihat agenda tersembunyi di perubahan undang-undang ini? Oke, selamat pagi Mas Mbak semua. Jadi kalau dari kami sebetulnya mencoba berfokus setidaknya kedua hal seperti itu. Yang pertama urgensi dan yang kedua partisipasi. Nah, kami melihat rencana yang dimunculkan ini, kenapa kami menyebut syarat kepentingan yang kemudian tidak mewakili kepentingan masyarakat. Indikasi penyimpangan ini tentu dapat kita lihat bersama. Pertama kali dari proses yang minim pelibatan masyarakat dan dikerjakan dengan super duper cepat begitu Mbak. Kami melihat bahwa wacana ini kemudian berpotensi atau bahkan memang untuk mengakomodir kepentingan dari presiden berikutnya, misalkan bagi-bagi kekuasaan, mengingat kemudian presiden terpilih saat ini ketika Pilpres kemarin disokong oleh koalisi yang gemuk. Lalu berikutnya bagi kami yang juga menjadi suatu indikasi penyimpangan adalah fakta bahwa revisi One Team Press menjadi DPA ini membuat statusnya berubah menjadi misalkan lembaga negara ataupun menambah perannya itu tidak bisa dilakukan karena bertentangan sebetulnya memang dengan konstitusi. Pun yang diubah hanya nama One Team Press menjadi DPA misalkan. Lantas apa urgensinya kalau seperti itu? Kenapa harus sampai diubah? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang sebetulnya akan diubah hingga One Team Press perlu diubah hingga menjadi DPA? Saya rasa ini perlu betul-betul clear dari awal dan menurut kami kembali lagi kita melihat lintasan sejarah yang ada. Kembali lagi ke alasan kenapa DPA dibubarkan, ya karena saat itu dirasa bahwa tugas dan fungsinya kurang bermanfaat untuk masyarakat maupun untuk keberlangsungan negara begitu. Nah, kami berpandangan bahwa revisi ini perlu kita kawal bersama. Mengapa demikian? Pertama, karena revisi ini bagi kami berpotensi membuka ruang-ruang yang lain. Ruang amandemen konstitusi misalkan, yang entah untuk kepentingan siapa. Khawatir kami ini dijadikan justifikasi oleh misalkan DPR maupun pemerintah untuk melakukan amandemen ini sendiri. Lalu yang kedua, membangkitkan DPA atau bahkan sebetulnya sebatas mengganti nama dari One Team Press menjadi DPA, itu menurut kami sebetulnya memang mencederai semangat reformasi yang sudah coba kita bangun dari dulu, tiba-tiba mencoba kita kembalikan ke masa yang lalu begitu. Jadi ini mencederai betul semangat dari reformasi yang mencoba kita gaungkan bersama begitu. Yang ketiga, bagi kami revisi ini kemudian berpotensi mengkhianati kedaulatan rakyat. Mengapa? Karena lagi-lagi hukum kita itu berpihak pada penguasa pemerintahan, bukan penguasa sejati yakni rakyat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya berikan terlebih dahulu. Sebelum kita membahas lebih banyak mungkin terkait dengan perubahan undang-undang ini, ada aroma-aroma kembali ke masa-masa Orde Baru sebelum reformasi. Lebih menariknya adalah bila ini hanya untuk perubahan nomenklatur, mending tidak usah ada perubahan seperti itu. Betul, karena kami melihat untuk apa lantas kalau hanya diganti misalkan dari One Team Press ke DPA gitu. Untuk apa effort yang diberikan ketika balik dan sebagainya atau apapun itulah. Kalau hanya untuk ganti nama, apa keberdampakan signifikansi yang akan dirasakan masyarakat dengan ganti nama itu? Pun bagi kami perubahan nama dari One Team Press menjadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung kembali, ini kami pikir akan mencederai lagi semangat dari reformasi yang itu menjadi keinginan dari masyarakat. Jadi kami rasa kalau hanya ganti nama pun ngapain gitu. Tapi kalau kemudian tidak hanya sebatas ganti nama, tapi kemudian malah ditambah yang lain, ini justru yang lebih berbahaya, Mas, menurut kami. Ya, baik Mas Nugroho, kemudian dengan adanya revisi ini salah satu isinya kan juga memberikan kesempatan bagi Presiden kemudian untuk memilih begitu ya siapa saja isi atau anggota dari DPA ini, bahkan jumlahnya pun tidak terbatas. Kemudian berembus bagaimana
revisi dari One Team Press menjadi DPA ini bisa menjadi agenda bagi-bagi jabatan. Apakah mahasiswa juga melihat adanya potensi terjadinya hal tersebut? Baik, kalau pertama tanggapan terkait ini kan seperti yang sempat pernah diwacanakan begitu, Presiden Klub ataupun apapun, siapapun bisa dimasukkan di sana, kemudian tanpa batas jumlah dan sebagainya. Kalau bagi kami sebetulnya kembali ke pandangan awal begitu. Sebetulnya perubahan dari urgensi dari perubahan itu apa? Misalkan ditambah jumlahnya, urgensinya apa? Ya, kalau kita melihat sebetulnya bukan cuman presiden tok yang perlu kita khawatirkan untuk masuk ya, tapi kan kita tidak menutup kemungkinan kemudian dengan regulasi yang baru ini yang bisa saja diganti ini, kemudian misalkan pengusaha yang syarat kepentingan maupun keluarga presiden misalkan ataupun keluarga pejabat lainnya itu juga bisa masuk. Jadi kalau menurut kami ini sebetulnya bukan lagi masalah siapanya saja, tapi ada masalah yang lebih mendasar begitu, Mbak. Seberapa besar dan jauh kekuasaan lembaga ini nanti, itu yang kemudian lebih kami concernkan. Jadi kita harus mulai dulu dari sana dan kembali ke pandangan kami yang di awal, kami mencoba berfokus pada urgensi dari perubahan yang akan dihasilkan. Karena sesederhana kalau memang tidak ada urgensi dan kemudian kebermanfaatan yang diberikan untuk masyarakat misalkan, untuk rakyat, ya dana-dana anggaran yang diberikan untuk misalkan pembahasan itu kan pasti tidak sedikit juga. Nah, tentu kalau daripada seperti itu ya mending dialokasikan untuk yang lain misalkan. Kalau menurut kami seperti itu, Mbak. Mas Nugroho, tadi di garis bawahi salah satunya adalah ini bisa mengembalikan bagaimana kondisi sebelum reformasi, yakni saat Orde Baru dahulu. Jika ini memang benar-benar terlaksana, DPA ini terlaksana, nanti apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Tentu kami rasa mahasiswa di sini sebagai intermediary aktor tentu saja akan mengambil sikap kritis begitu. Lagi-lagi kita akan melihat keberdampakan ke depan daripada kebijakan yang akan diambil ini. Apakah kemudian kita perlu melihat dari bibitnya begitu? Apakah dari awal kita lihat dulu proses dari pembentukan kebijakan ini kami rasa sudah tidak tepat dengan tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat misalkan. Lalu dari situ bisa kita lihat wah ini ada bibit-bibit begitu. Lantas saya pikir teman-teman mahasiswa akan mengambil sikap kritis karena kami pikir bisa saja apa yang kemudian dimulai dari proses dan sangat bisa berpotensi punya kecenderungan, apa yang dimulai dari proses yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik begitu. Termasuk daripada revisi One Team Press ini. Jadi kalau ditanya mahasiswa akan apa, tentu metode kami banyak dan ini nanti tentu akan menjadi hal yang menarik juga di mana ketika ini mungkin akan langkah yang betul-betul diambil, mahasiswa akan bersikap tegas juga saya pikir karena mahasiswa akan mengambil posisi yang kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat tadi. Mungkin itu, Mas. Ya, tidak ada urgensinya ya yang digarisbawahi kemudian dari revisi Undang-Undang One Team Press ini. Nah, Mas Nugroho, alih-alih fokus pada revisi Undang-Undang One Team Press, menurut catatan kritis mahasiswa, apa agenda yang penting menjadi prioritas di penghujung masa jabatan DPR maupun pemerintah? Kalau itu banyak sekali ya, Pak. Jadi akhir-akhir ini kan memang kawan-kawan mahasiswa ini dihadapkan pada banyak isu yang kemudian punya signifikansi yang banyak juga, misalkan wacana untuk revisi dari UU TNI, Polri, dan sebagainya. Kalau untuk di akhir kepengurusan ini, kami pikir teman-teman mahasiswa beberapa waktu yang lalu sampai sekarang pun itu masih menyuarakan misalkan isu pendidikan begitu. Menurut kami isu pendidikan ini menjadi isu yang lebih urgent untuk dibahas alih-alih isu One Team Press ini. Alih-alih wacana untuk merevisi daripada One Team Press menjadi DPA. Jadi ya harapannya sesuatu yang lebih menyangkut hajat hidup dari mahasiswa, masyarakat ini yang lebih dibahas alih-alih sesuatu yang hanya menyangkut kekuasaan ataupun nafsu kekuasaan daripada penguasa itu sendiri. Ini yang menurut saya lebih butuh untuk dibahas untuk saat ini sih, Mbak. Termasuk misalkan sekarang juga korupsi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu menurut kami lebih baik untuk dibahas, alih-alih membahas sesuatu yang kemudian tidak clear, tidak jelas apa dampaknya untuk masyarakat begitu. Mungkin itu, Mbak.
Ya, Mas Nugroho, kita tahu revisi Undang-Undang Anti Pres ini ditargetkan akan selesai sekitar 1 bulan. Jika ini memang jadi kenyataan nanti, kita ingin tahu apa langkah nyata dari mahasiswa terkait dengan hal ini. Oke, sekali lagi kami menyoroti langkah pengambilan keputusan bahwa ini akan direvisi dengan sangat cepat ya. Bahkan hanya butuh waktu sehari untuk balik kemudian mengesahkan. Dan bagi kami itu mengindikasikan adanya kepentingan yang bukan berasal dari masyarakat yang coba diperjuangkan. Dan kami melihat bahwa di titik ini sebetulnya para pemegang kuasa itu sudah tidak kuasa menahan dirinya untuk segera bagi-bagi kekuasaan. Lalu yang kami lakukan sebetulnya sebagai mahasiswa tentu saja sekali lagi tadi sikap kritis itu tadi, dan metode-metode yang bisa kami ambil banyak begitu. Yang pertama, turun ke jalan itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan selain daripada memberikan konten-konten ke masyarakat, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa jangan sampai masyarakat ini dikibuli gitu. Ataupun masyarakat kemudian mengiyakan karena rasa ketidaktahuan. Maka dari itu yang perlu dilakukan juga menanamkan rasa awareness itu tadi kepada masyarakat untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya masyarakat menjadi ngeh gitu, menjadi tahu bahwa ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh penguasa yang tidak bersinggungan ataupun tidak ditujukan untuk masyarakat itu sendiri, dan ini mengatasnamakan masyarakat itu sendiri. Maka kemudian yang bisa kami lakukan ya terus menjaga garis kritis melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dengan berbagai cara yang bisa kami lakukan, Mas. Iya, penjagaan garis kritis ini nggak hanya teman-teman UGM aja kan, Mas? Betul, saya meyakini betul kalau dari kawan-kawan mahasiswa yang lain, bukan cuman UGM, bukan cuman yang di sekitar UGM pun, tapi saya yakin ketika memang ini kemudian akan berdampak negatif bagi masyarakat, tidak ada urgensinya bagi masyarakat, dan sekali lagi kami sudah lelah dikibuli oleh kekuasaan, oleh penguasa sana, maka ini akan menjadi satu titik bahwa kami juga akan melakukan perlawanan secara menyeluruh begitu, karena lagi-lagi ini menjadi salah satu rangkaian titik ya dari banyaknya titik-titik yang sekarang sedang dibentuk oleh penguasa begitu, yang nggak tahu kita sebetulnya titik-titik ini menguatkan apa begitu. Nah ini yang monggo silakan semua mahasiswa bisa seuzoni, semua masyarakat bisa seuzoni, dan bersama-sama kita kawal begitu. Dan saya sangat meyakini karena ini memang clear bukan untuk masyarakat, setidaknya untuk saat ini, ya mahasiswa tentu saya meyakini akan mengawal isu ini bersama-sama. Itu, Mas. Baik, baik, terima kasih atas catatan kritis mahasiswa yang diwakili oleh Ketua BMKM Universitas Gadjah Mada, Nugroho Prastyo Aditama, telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.